Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati, yang kami muliakan, guru kita bersama Al-Ustaz Haji Dr. Khalil Nafis PhD, guru kita bersama anak sekalian. Alhamdulillah, di kesempatan pagi ini Allah memberikan nikmat yang luar biasa. Ya, setelah antum bangun salat malam disambung dengan salat subuh berjamaah, zikir, kemudian setelah itu kita diberikan tausiah oleh guru kita yang insya Allah ini menjadi tausiah yang luar biasa. Anak sekalian, untuk menyingkat waktu, kenapa pagi ini begitu luar biasa? Karena telah hadir di hadapan kita anak sekalian guru kita Al-Ustaz Kiai Haji Khalil Nafis. Beliau adalah salah satu pengurus pusat ya di Majelis Ulama Indonesia. Ya, kapan hari ada salah satu dari santri kita Ustaz yang SMA. Kebetulan ini SMA kita ini kita bagi menjadi 5 jurusan. Jadi yang pertama ada jurusan CEO, ini yang SMA Ustaz. Yang kedua ada jurusan Sciencepreneur. Ketiga jurusan Entrepreneur. Keempat jurusan profesional. Yang terakhir ini Muslim Scholar atau ulama. Nah, kebetulan yang jurusan ulama beberapa waktu yang lalu melakukan semacam kunjungan sesuai dengan jurusannya. Kemana nanti? Ke kantor MUI ya? Ya betul ya. Kantor MUI di Kabupaten Malang ini. Anak-anak kita ajak ke sana untuk melakukan riset sederhana bagaimana tugas, peran sekaligus tantangan menjadi seorang semacam majelis tertinggi ya di bidang keagamaan di Malang ini. Beliau ini anak sekalian, kalau antum di Kabupaten Malang, beliau ini melingkupi MUI di hampir seluruh Indonesia saat ini. Ya, di MUI pusat di Jakarta. Secara khusus beliau membawai bidang kajian dan dakwah. Sehingga kalau kalau antum dapat materi strategi dakwah, beliau ini pakarnya. Ya, kebetulan kami ada materi strategi dakwah untuk anak-anak di SMA-nya. Itu anakku sekalian. Yang kedua, kenapa beliau begitu istimewa anakku sekalian? Beliau ini kalau boleh sebut ya, kalau beberapa waktu yang lalu kita undang beberapa tokoh seperti Prof Joni. Ini ada Prof Joni, beliau adalah sosok ilmuwan. Sebelumnya ada sosok CEO, kita undang juga ada siapa itu yang pertama itu kali? Bu Ira Puspadewi, beliau direktur dari PT Pos ketika itu. Beliau ini lebih istimewa lagi karena di samping seorang dai ya, tokoh di MUI, dia juga seorang ilmuwan. Ya, untuk catat baik-baik. Jadi S1 beliau ini beliau ngambil di Libya saat ini. Kemudian S2-nya jurusan syariah di UIN Jakarta. Yang ketiga beliau ambil program PhD, S3-nya di University of Malaya. Sehingga beliau ini luar biasa sekalian, ya dai ya ilmuwan. Tulisannya banyak. Kalau antum nanti search di internet atau ke toko buku, karya beliau banyak sekali. Baik itu terkait dengan Islam atau fikih kontemporer, dakwah dan semacamnya. Ngoten Ustaz ya. Insyaallah apa yang akan beliau sampaikan nanti ini antum ingat, antum catat ya, dicatat baik-baik. Mudah-mudahan menjadi inspirasi antum. Bayangan Ustaz nanti 15-20 tahun lah insya Allah nanti ada yang meneruskan perjuangan daripada beliau. Mungkin itu dari saya Ustaz. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu sepenuhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah.
Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Adik-adik, wabil khusus Ketua Pembina Yayasan Tazkiyah Pak Kiai Muhammad Ali, dan yang kami hormati, ini sebut Kiai Haji Abidin. Saya bersama dengan teman-teman di sini, Pak Lukmanul Masyuri dan Pak Asubarkah. Kalau belajar entrepreneur nanti belajar ke Pak Lukman. Ini beliau punya BMT, punya lembaga usaha. Kalau mau bicara bagaimana cara kajian Islam dan menulis, tanya Kak Aas Subarkah, itu dari Mesir, S1-nya sekarang sedang S2 di UIN Syarif Hidayatullah. Adik-adik sekalian, saya bangga pada pagi hari ini karena saya ketemu dengan para tokoh. Siapa para tokohnya? Kalian-kalian semua ini. Ini wajahnya wajah-wajah tokoh masa depan. Wajah-wajah perubahan dan yang akan mengubah Indonesia kepada yang lebih baik. Ini calon-calon saudagar. Ya. Calon-calon ulama di masa depan. Pendidikan ke depan yang diperlukan seperti tazkiyah. Ya. Pendidikan elaboratif, pendidikan kreatif, pendidikan tak bisa sekarang hanya satu segmentasi, belajar kitab saja kalau mau jadi ulama tak cukup, belajar IT saja kalau mau jadi mengubah Indonesia tak cukup, belajar secara intelektual untuk menjadi cendekiawan tidak cukup. Maka sekarang belajarnya itu harus komprehensif, harus multidisiplin, seperti di tazkiyah sebagai cikal bakalnya. Saya bangga adik-adik sekalian bisa ketemu dengan kalian. Saya tidak sedang berhadapan dengan anak SMP atau anak SMA. Saya ini sedang bicara dengan tokoh Indonesia di tahun 2015. 15 tahun yang akan datang maksud saya. Nah, kalau salah ketawa berarti bangun. Kalau salah tidak ketawa berarti ngantuk. Nah, calon tokoh itu tidak ada calon tokoh yang ngantuk. Ya. Tidak ada pembaharu yang ngantuk, kan enggak ada. Diajarkan dari malam itu kita sudah wirid taqarrub kepada Allah. Wa minal laili fathajjat bihi nafilatan laka asa ayyab asaka rabbuka maqamam mahmuda. Tidak mungkin, ini bahasanya, tidak mungkin kita menjadi orang hebat tanpa biasa sholat malam. Anda mau jadi orang hebat, Anda harus rajin sholat malam. Orang yang bangunnya dari malam, harinya terasa panjang, dadanya terbuka, mudah menerima ilmu. Jadi adik-adik itu nanti punya ilmu yang barokah. Belajarnya 1 tapi taunya 10. Ya. Kenapa begitu? Ditambah oleh Allah. Kenapa ditambah oleh Allah? Karena sholat malam sampai subuh. Setelah subuh ada sholat sunnah enggak? Haram hukum, apalagi apalagi nah, ini lemes semua ini. Ya, ini apalagi Alhamdulillah mulai bangun semua. Ya. Nah, tadi ada jurusan macam-macam adik-adik. Ya. Ada CEO. Ini baru saya nemuin di sini nih. Jadi mulai kecil Anda sekarang harus menjadi CEO, bukan jadi karyawan. Ya. Tiru seperti di tazkiyah ini, jangan nunggu tua untuk jadi orang hebat. Dari muda itu udah ketahuan hebatnya. Seperti Rasulullah SAW mulai kecil sudah ada tanda-tanda hebat itu.
Dari kecil perjalanan ke Habasyah, perjalanan ke Yaman, perjalanan ke Syria. Ketika bisnis mengikuti orang menjadi pamannya atau bersama dengan Siti Khadijah, itu udah ketahuan tanda-tanda orang hebat. Kenapa? Orang langsung percaya, orang sudah mengagumi cara ngomongnya, prestasinya. Itu udah ketahuan. Tidak tiba-tiba jadi orang hebat. Jadi orang hebat itu dimulai dari muda. Jangan pernah, wah saya kurang tua ini. Saya senang tadi SMA sudah research mana? Ke MUI. Nanti anggota MUI itu cukup lulusan dari Tazkiyah ini. Gak usah repot. Kalau sama hafal Quran, sama-sama ngerti kita, nggak nunggu tua. Kenapa Pak? Sekarang orang cepat mati. Umur 40 sudah mati. Contohnya Habib Al-Musawa umur 40 tahun. Ya. Itu ketua KPU Kamil Manik umur 40 tahun meninggal. UJ umur 40 tahun meninggal. Nanti kakak-kakak yang sudah mau 40 tahun ntar lagi meninggal. Jadi kalau 40 tahun meninggal, adik-adik berarti apa? Berkarya mulai umur 20 tahun sudah jadi pemimpin. Contohnya Amr bin As ikut perang umur berapa? 13 tahun. Sayyidina Ali itu jadi ilmuwan mulai umur berapa? 18 tahun disebut dengan babul ilmi. Enggak nunggu tua. Jadi mudah-mudahan kalau sekarang saya belum umur sekian. Termasuk yang kami lakukan itu enggak harus umur tua. Ya. Tahadus bini kadang-kadang orang melihat Pak Ulil umur berapa? Umur 50 tahun. Enggak. Saya jadi pengurus MUI itu umur 28 tahun. Jadi pengurus MUI. Jadi ketua komisi dakwah pada umur 40 tahun. Jadi nggak nunggu, biasa orang MUI itu umur-umur yang sudah 50, 60 tahun. Kita terobos. Kenapa perlu seperti ini? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha la yakbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minan nas, walakin yakbidul ilma biqabdil ulama hatta idza lam yatruk aliman ittakhadhan nasu ru'usan juhala fasa'alu fa'aftu bi ghairi ilmin fadallu wa adallu. Hafal? Hafal nih. Siapa yang hafal? Coba yang hafal baca ini. Hadis yang saya baca. Saya enggak bawa duit, kalau ada duit saya kasih duit. Yo, siapa? Siapa yang bisa tadi? Ayo. Ini biar ngantuk. Yo, siapa yang bisa? Jadi Anda kalau tunjuk, Anda ke depan. Jangan pas Anda ke depan aja. Tanya dari depan apa yang Anda ketahui, sampaikan dengan jujur, enggak usah takut. Tuh ya. Untuk jadi pemimpin itu. Jadi yang pernah, ayo Pak, ya saya, jangan. Yang pertama, dulunya udah benar duduknya di depan. Itu ya, itu tanda-tanda jadi pemimpin. Anda jangan masuk, langsung duduk paling belakang. Duduk langsung nomor 2. Jangan, di depan kosong, dudukin di depan. Yang penting itu ada tulisan. Tulisan siapa? Berarti tempat orang. Yang nggak ada tempat, yang ada tulisannya, ada duduk. Ini calon pemimpin. Bismillah, saya doakan. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dijadikan orang sukses, orang hebat, membawa kebaikan pada nusa dan bangsa. Saya tunggu 15-20 tahun lagi ini akan mengubah Indonesia. Ya, tepuk tangan dulu dong. Itu prinsip mental dulu, ya. Jadi pemimpin, jadi ulama itu mental dulu. Di sininya dulu diisi. Maka di sini ada pendidikan mental. Malam tahajud pada Allah. Malam menunduk pada Allah. Siang kita berikan singa, muswat. Ya, bukan buasnya berarti ya. Kuat. Itu untuk jadi pemimpin. Adik-adik pembentukan karakter kita siap. Malam sujud kepada Allah, dibiasakan sampai pulang, sampai tua dibiasakan. Anda jadi apa saja, Anda ingin cita-cita seperti apa saja, Anda akan berhasil. Yang penting Anda sholat malam, bangun subuh, dan Anda yakin
saya ingin jadi ini, saya pasti jadi. Nah, tadi kita sampaikan hadis innallaha la yaqbidul ilma, ya, intiza'an yantazi'uhu minan nas. Allah gak mungkin mengambil, ya, ilmu dari manusia ini langsung begini. Ini punya ilmu diambil, Abidin punya ilmu diambil, Yai Ali diambil, enggak ada. Jadi ilmu nggak bisa diambil, nggak ada yang bisa nyolong ilmu. Adik sekarang punya ilmu, punya IT, tapi tak mampu mengorganisir, tidak mampu memanage, bagaimana mengorganize, nggak mampu, nggak bisa juga kayaknya adik. Hanya cuma ngomong satu, tapi tidak mengorganize, dia tidak punya sistem, tidak punya cara yang berantai bisa menyebar. Dia harus ngerti juga manajemen. Berarti ada CEO. Termasuk butuh harta adik-adik. Jadi saya ingin jelaskan adik-adik, nanti jangan pernah cita-cita saya ahli agama lalu saya melarang, enggak. Ya. Oh, kalau ahli agama ulama sana melarang, enggak. Ulama sekarang ini harus kaya. Enggak enak jadi orang miskin. Tapi jangan mencintai harta. Gimana Pak bisa kaya enggak mencintai? Anda kalau mampu kumpulkan habis. Saya jadi orang kaya jadi, tapi Anda yang cintai harta itu. Diapain? Sebagai alat saja untuk berjuang, alat untuk pergi, alat untuk hidup. Tapi gak usah dicintai, punya sedekahkan ke orang, punya sedekahkan. Jangan pernah bercita-cita bahwa kita ini cukup jadi ulama itu yang miskin, melarang, sederhana kita. Yang tidak boleh itu bercinta. Ada orang miskin cinta harta. Ada orang kaya tak cinta harta, banyak. Orang miskin yang penting gak punya harta. Sampai mengorbankan akidahnya, mengorbankan kehormatannya, hanya cinta harta. Padahal dia nggak kaya-kaya. Ada orang yang kaya tapi nggak cinta harta, sedekah terus diberikan. Kenapa? Karena harta tidak dicintai. Yang dilarang kita ini mencintai harta, mencintai harta. Sampai hubud dunya wa karahiyatul maut. Cinta harta sampai takut mati, takut ketinggalan hartanya, takut hilang, takut pegangnya terus sampai nggak bisa ngapa-ngapa. Nah, sekarang untuk jadi ulama harus kolaboratif, ya, harus kolaboratif. Maka adik-adik berpikirnya itu sekarang nggak berpikir di sini, sudah internasional, ya. Saya punya anak, mikirnya bukan hanya daftar di UI, daftar di UI, enggak. Saya daftar di mana? Paling dekat ENYO, namanya di Australia, lalu ke NUS National University of Singapore. Kita bisa pergi kemana? Kalau belajar agama, ke Maroko, kemana? Ke Mesir. Kita sekarang ini sudah dekat. Jadi dari Malang ke Arab Saudi itu lebih dekat daripada Malang ke Sumeneb. Kangian. Kata Berta itu, Pamekasan. Kenapa? Ke sana itu berapa? 10 jam. Apalagi kena macet nanti. Ketika terbang ke sana cuma berapa? 8 jam. Jadi udah gitu 8 jam enak di atas pesawat, makanan ada, minuman ada, nggak rotak lagi. Di sana jalannya begini. Ya, apalagi setirnya itu nyetir ada orang belajar, tak ada remnya. Gas terus, yang mau diploman digas terus gitu. Jadi sekarang dunia itu kecil. Maka adik-adik sudah belajar tentang bagaimana perkembangan dunia, bukan perkembangan Malang, apalagi perkembangan cuma sekitar kota. Kan ada sekarang orang pikir sekarang di sini dengan teman di Australia, teman-teman di Amerika, teman-teman di New Zealand, teman-teman di Timur Tengah, teman-teman di Eropa. Sekarang nggak ada bedanya, pakai WA, pakai WeChat, pakai Twitter, pakai Facebook, udah nggak ada batas itu. Maka adik-adik sangat beruntung sekolah dan mondok di Tazkiyah. Tepuk tangan dulu dong untuk Tazkiyah. Kalau saya kecil, saya mondok di sini. Kenapa? Saya dapat pendidikan komprehensif. Maka jangan pernah adik-adik ini sia-siakan di sini. Ya. Jangan pernah sia-siakan di sini. Belajar terus. Kenapa? Nanti akan jadi ulama adik-adik. Kenapa? Kalau sudah ulama, biqabdil ulama, hatta idza lam yatruk aliman, nanti nggak ada orang pintar.
ittakhadhan nasu ru'usan juhalan. Yang jadi pemimpin orang-orang bodoh. Coba lihat, banyak politisi itu yang nggak ngerti apa-apa, nggak lulus SMP, ijazahnya ijazah palsu. Maka jadi anggota dewan palsu. Ada yang palsu. Wah, diperiksa, turun gara-gara ijazahnya palsu. Jadi pemimpin begitu, nggak sekolah. Kenapa? Karena nggak ada orang yang alim. Apakah pinter soal memanage, pinter soal IT, pinter soal keuangan, pinter soal kepemimpinan, sudah nggak ada, yang bodoh. Fasu'ilu wa'aftu bil'ilm. Kalau ditanya dia ngomong sekenanya. Adik-adik, saya ingin sampaikan, banyak sekarang penceramah itu hanya pinter ngomong tapi nggak bisa ilmunya. Akhirnya apa? Fa'aftu bil'ilm, memberi fatwa tanpa tahu sekarapnya. Kalau sudah tanpa tahu, fadhallu wa adhallu, mereka sesat menyesatkan. Ya. Sesat menyesatkan ini sekarang banyak sekali. Ada yang sesat karena akidah, ada yang karena sesaat. Ya. Kalau sesatnya karena akidah itu mereka karena tak tahu mana yang benar. Membaca semua dari Syekhuna Google alaihissalam. Ya, baca di situ. Sekarang orang nanya ke saya itu, mereka banyak baca ini, katanya hadis ini, terjemahannya. Saya bingung mana yang benar. Adik-adik alhamdulillah dituntun oleh guru yang pintar. Guru sesuai dengan bidangnya, bicara agama orang yang ngerti agama, bicara IT orang yang ngerti IT. Ini nggak mudah dari sekolah begini. Kalau tidak, itu bisa sesat. Cuma tahu dari Google, diambil sesuai dengan perasaannya, tidak mana yang benar. Maka mumpung sekarang adik-adik itu baca sebanyak-banyaknya. Lalu kalau tidak tahu mana yang benar, tanya kepada gurunya. Ketika tanya kepada gurunya, tanya lagi. Cara menyeleksi yang benar itu gimana? Jangan hanya yang benar yang ini, yang salah yang ini, yang benar yang ini, yang salah ini. Gak cukup begini. Adik-adik tanya lagi. Gimana Pak kok bisa menyeleksi ini benar, ini salah, itu gimana cara menyeleksinya? Ya, adik-adik punya ilmu cara menyeleksinya. Nanti ada ilmu usul fikihnya, ada ilmu hadisnya, ada ilmu belaghahnya. Itu ilmu alatnya nanti akan dilakukan. Ini yang bagian calon Muslim scholar ini. Jadi calon intelektual Muslim. Jadi sekarang nggak cukup hanya belajar kitab aja, nggak cukup, harus tahu tentang perkembangan modern. Belajar perkembangan modern nggak cukup. Kenapa? Dia nggak punya basis cara meresponnya, tidak punya alat untuk menanggapinya. Maka dia harus belajar agama. Jadi dua-duanya harus ketemu. Belajar agama harus tahu realita. Belajar realita perkembangan modern harus dipotret, di-capture dari mana? Dari aspek agama. Maka menjadi pertemuan antara salaf dan khalaf, antara modern dengan masa klasik. Itu ketemu. Ketemunya apa? Menjadi orang hebat. Kenapa? Dari keilmuan yang kuat ditambah dengan bacaan realita yang kuat, sehingga Anda menjadi orang yang cermat, orang yang kritis, jadi orang hebat. Ini yang saya harapkan. Mudah-mudahan nanti saya ketemu dengan adik-adik yang SMA 10 tahun yang akan datang sudah ada yang di Oxford. Ya. 10 tahun yang akan datang ada yang di Al-Azhar. 10 tahun yang akan datang ada yang di Australian National University. Ya. Ada yang di Leiden, Belanda. Ya kan? Ya. Ada di Leeds University, Inggris. Saya ingin di situ. Ada di situ. Dan di situ bukan hanya belajar, adik jadi dosen. Teman-teman banyak yang dari dulu hanya belajar, lalu belajar sendiri sungguh-sungguh. Sekarang ada teman yang jadi dosen di Australia, belajarnya hukum Islam di sana menjadi pakar hukum. Ada yang jadi, kemarin saya ke Jepang, ketemu dengan teman-teman ahli teknologinya itu adalah orang Indonesia yang jadi dosen di Jepang. Sambil jadi dosen, dia bisa menyebarkan agama Allah. Winai Dahlan yang di Thailand yang sekarang diserahin untuk mengembangkan halal, padahal di Thailand itu mayoritas adalah agama Buddha. Itu yang diserahin untuk mengembangkan halal di perguruan tingginya itu adalah Winai Dahlan, itu cucunya Ki Ahmad Dahlan. Jadi di mana-mana adik-adik itu nanti menyebarkan. Bahasa sudah tidak ada masalah, ilmu sudah ada masalah, tinggal satu tadi, bagaimana kita aktualisasikan ilmu. Ini butuh belajar.
Makanya tadi saya minta ke depan, jangan bilang enggak. Ya, besok-besok ditunjuk, Anda jadi ketua, siap. Sambil niat belajar, tawakal kepada Allah. Nanti sampai tua, biasakan punya prinsip itu. Yang penting saya nggak minta, saya tidak ngambil jabatan orang. Kalau saya ditunjuk, suruh ke depan, jangan pernah malu. Jadi harus punya jiwa begitu. Nanti kegiatan-kegiatan di sini ikuti, kegiatan muhadharah, kegiatan seni ikuti. Itu akan menjadi bekal adik-adik. Mentalnya akan jadi mental yang kuat. Nanti kalau punya mental yang kuat, adik bisa jadi pemimpin. Nggak mungkin jadi pemimpin kalau tidak punya mental yang kuat, yang bagus. Nanti ketemu dengan macam-macam orang, karakter yang beda-beda, wajahnya yang beda-beda. Ada yang hitam, ada yang putih, ada yang sedang-sedang seperti kita. Saya harapkan nanti adik-adik adalah calon pemimpin yang akan datang. Allahumma rizqna rizqan katsiran mubarakah, Allahumma rizqna ilman nafi'an wa ilhaman malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.